HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Saris cara manis saat buku waktu gunung. Sang surya pagi bersemi dalam hati. Terangnya bumi merambati nurani. Cerahnya hari memeluk sanubari. Sang Saraswati bersana dalam hati. Pemirsa HiTV, Napi Orti, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Dia Parisia akan menemani ruang dan waktu Anda dalam tos tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Tos kali ini kita awali dengan Wartam Flash, dilanjutkan dengan ngopi, ngobrol, inspiratif, dan tayangan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Sang Weda suci memeluk hati ini. Ambillah pena lalu cangkukkan tangan. Karmani jiwani puja stuti Saraswati. Mohon Sang Dewi kekal dalam nurani. Agar Weda suci jadi haluan hati. Agar Weda suci jadi haluan hati. Inilah media yang Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. Oke, jadi adik-adik dengerin ya cerita kelelawar dan tupai. Nah, suatu malam induk tupai sedang bermain dengan anak-anaknya. Tapi tiba-tiba datanglah seekor kelelawar dan ia langsung menculik anak-anak dari tupai itu. Terus karena anak-anaknya diculik, ibu tupainya sedih atau senang? Sedih. Terus ibunya tupai jadi nangis. Sudah nangis, tiba-tiba didengarlah sama serigala. Datang serigala. Kicik. Hai tupai, kenapa kau menangis? Serigala bilang gitu. Terus si tupai menjawab, tolong aku serigala, anakku diculik oleh kelelawar. Akhirnya si serigala pun memutuskan untuk menolong si tupai. Nah, lalu langsung aja serigala masuk ke dalam gua tempat persembunyian kelelawar. Sampai di sana ternyata kelelawar lah yang berhasil mengalahkan si serigala. Akhirnya serigala keluar dari gua itu dengan tubuh berdarah-darah. Jadi dia tidak bisa menyelamatkan anaknya tupai. Terus tidak sampai di sana. Akhirnya ada kelinci yang datang. Kelinci pun melakukan hal yang sama terhadap tupai. Kelinci pun masuk ke dalam gua untuk menolong anak-anak tupai. Tapi ia mengalami nasib yang sama dengan serigala. Ia malah keluar dari gua itu dengan tubuh yang luka-luka, penuh darah, kayak gitu. Tapi akhirnya ada lagi nih si kura-kura. Kura-kura datang mau nolong anak-anak tupai itu. Masuk juga dia ke dalam gua. Masuk ke dalam gua, sampai di dalam gua. Karena kura-kura, siapa sih di punggungnya? Siapa ayo? Cangkangnya dia keras kan? Ya. Nah, jadi para kelelawar itu tidak bisa melukai punggung dari si kura-kura. Akhirnya kura-kura berhasil untuk menyelamatkan anak-anaknya tupai. Oke, jadi dari cerita itu pesan moral apa sih yang bisa kita dapat? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu. Jadi pesan moral yang bisa kita ambil adalah kita sebagai makhluk hidup harus selalu tolong menolong.
Karena dengan hidup tolong menolong itu, hidup kita akan menjadi lebih mudah, punya banyak teman, dan kita akan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Jadi gimana adik-adik? Seru nggak ceritanya? Seru. Seru banget atau seru aja? Seru banget. Oke, jadi teman-teman Sindu, itulah cerita kelelawar dan tupai yang bisa kalian lihat dalam 99 Satwa Hindu nih. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman Sindu. Saya Widi Puspita. Nanti Kananda, Chandra, Saka. Mohon pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Ida Sang Yang Widi, tunjukkanlah jalan paling sujati. Kami selalu bernyanyi untuk memuja Ida Sang Yang Widi. Mari ikut bernyanyi untuk menyembah Ida Sang Yang Widi, Pencipta Maya pada ini. Tujuan karma tak semata-mata untuk meraih sukses, tapi karma dilakukan untuk menjadikan kita lebih bernilai. Hidupkanlah nyanyian jiwa di tengah nata candi raga. Berawal dari secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa Hai TV Channel 3, Napi Orti, apa kabar? Mogi-mogi serta becik seperti kami di studio Wartam yang akan ngopi, ngobrol, inspiratif bedah kolom majalah Wartam bersama salah satu kolumnis Wartam, Bapak Nyoman Dayu. Napi Orti, Pak Dayu. Ya, setengkara ya, becik-beciknya. Becik selalu Bapak ya. Ya. Pemirsa, kali ini kita tengah menggenggam Wartam edisi 91 dengan banner Santi Aji Pancasila, Esensi Pancasrada. Nah, kalau kita buka setiap halamannya, salah satu rubrik unggulan Weda Srana berjudul Sila. Nah, kata ini sering kita dengar, apalagi sebagai dasar negara kita, Pancasila. Namun seperti apa sila dipandang dari sudut pandang Hindu? Langsung aja deh kita tanya Pak Dayu. Gimana nih Pak Dayu, sila menurut Hindu? Ya, kalau dalam agama Hindu kita kenalkan ada tripitama ya, 3 pilar utama, kan seperti itu takwa, susila, dan upacara. Terkait dengan sila di dalam teks-teks Hindu memang sudah disebutkan seperti itu ya. Yang sangat praktis sekali kalau kita rujuk di dalam Sarasamoscaya. Sila ketekaning pradana, bahwa perilaku sila itu yang sangat utama. Kemudian Sarasamoscaya juga menyebutkan terkait dengan sila adalah subha karma, maka sadana subha karma. Kemudian juga kalau mengacu kepada Arjuna Wiwaha seperti itu ya, bahwa yang disebut dengan sila itu adalah sadana hayu, perilaku hayu. Kemudian dalam konteks ini sehingga ada dua yang perlu kita pahami, karena memang dalam diri kan ada asuri dan dewi sampa, sehingga ada subha asubha karma dan sadana hala dan ayu, baik dan buruk kan seperti itu. Tapi jelas disebutkan bahwa bagaimana kita melebur perbuatan yang tidak baik itu menjadi baik, itu sila ya. Begitu mulianya ya arti dari sila ini Bapak, tingkah laku, watak, kelakuan baik, moralitas gitu Pak ya. Sehingga founding father kita Insinyur Soekarno juga mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara ini esensi dasar yang kita pegang. Namun sebagai umat beragama, kalau kita kaitkan dengan salah satunya lagi ada Pancasrada nih Pak. Dia ingin menggali pandangan Bapak, ada sebuah irisan antara Pancasrada dan Pancasila. Srada sebagai umat beragama yang kita yakini, dan sila yang penting untuk kita amalkan. Bagaimana pandangan Bapak melihat itu? Ya benar, maka Soekarno bilang tadi kan udah mengerti Soekarno udah mengerti bahwa sila itu sebagai esensi, sebagai dasar, sebagai pondasi, sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Kemudian bagaimana irisannya dengan Pancasila, dengan Pancasrada seperti itu? Apakah inspirasinya Pancasrada
Ya ini memang awalnya disebut dengan Pancadharma, juga pernah disebutkan. Kalau mengacu kepada irisan tadi, misalkan di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa kan seperti itu. Dalam Hindu juga kita mengenal ajaran-ajaran ketuhanan yang Maha Esa kan seperti itu. Maka dari itu kita mengenal Hindu kan monoteisme. Kalau perspektifnya di sila pertama adalah monoteisme, bahwa Esa satu Tuhan, kita mengenal juga yang tunggal. Di dalam Weda disebutkan bahwa Indra sejatinya yang paling unggul, paling utama, seperti dia monoteistik seperti itu. Kemudian dalam hal ini juga kita breakdown ke bawah lagi, bahwa kita yakini seperti itu di sila pertama itu adalah kita yakin pada Tuhan dalam Hindu Ida Sama Dewasa kan seperti itu. Nah, inilah menjadi landasan kita untuk berikutnya berperilaku dalam konteks kemanusiaan, sehingga menurunlah menjadi ajaran Tatwamasi, kemudian Wasudewa, Kutumbaka, Manawa Sewa, Madawa Sewa. Itu sangat kental, Bhinneka Tunggal Ika. Semua itu beririsan ke bawah di tataran kemanusiaan, di tataran persatuan. Kalau persatuan misalkan Samani Wakuti, Samana Hidayah, semua teks-teks Hindu memang kental dengan ajaran-ajaran yang tertuang juga di dalam Pancasila itu. Ya, terima kasih Pak Dayu. Pembahasan kita kali ini sebenarnya membumi sekali ya sila, tidak hanya dalam tatanan nilai saja, tapi bagaimana mengaktualisasinya. Nah, pertanyaan terakhir Bapak, terutama pesan untuk generasi Hindu kita, milenial kita, bagaimana mengaktualisasikan sila ini agar bisa menjadi tatanan hidup kita sehari-hari, Pak? Ya benar, untuk mengaplikasikan sila dalam tatanan perilaku kita sehari-hari seperti itu, memang kita kenal ada butir-butir Pancasila kan seperti itu, yang dalam hal ini memang masuk juga pesan-pesan agama di dalam sila-sila Pancasila itu sendiri seperti itu ya. Misalkan kalau kita berbicara kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya, menjadi manusia-manusia yang adil dan beradab, apa yang perlu kita ambil dari sana? Misalkan yang kita kuat dalam agama Hindu kan kemanusiaan itu kan ajaran cinta kasih, seperti itu catur paramita, seperti itu. Kemudian ada yang sangat menarik sekali, misalkan Wasudewa Kutumbaka, semua makhluk adalah saudara. Inilah yang perlu kita kembangkan sekarang sebagai anak milenial di media-media sosial, di di gadgetnya, di HP-nya, di gawainya, untuk menebarkan ajaran-ajaran Dharma, ajaran-ajaran agama Hindu yang kental dengan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat universal seperti itu ya. Ya, penting ya untuk kita tangkap kembali pesan apa yang bisa kita dapat dari sila ini agar bisa kita realisasikan sehari-hari. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah perbincangan hangat kita dalam program Ngobrol Inspiratif. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mega Dewa dan Bapak Dayu pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Dari New Look Butik Buku, Ana Alam Balisanti untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu-Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HiTV Channel 3, Napi Orti, apa kabar? Mugi-mugi seperti kami di Studio Wartam, Stata Becik Rahayu dalam karunia Hyang Widi. Berjumpa kembali dalam program Cemeti, Cerah 5 Menit spesial menyambut Hari Suci Saraswati. Bersama saya Mia Gandewa dan Bapak Agus Budiarnyana. Pak Agus, Napi Orti? Nggih, becik-becik. Sehat selalu Bapak ya. Astungkara Nah, sehat. Bapak bisa cerita sedikit nggak runtutan dari Hari Suci Saraswati? Itu dimulai dari pengakhir buku ya, Watu Gunung, kemudian kita memasuki Banyu Binaro, Sumeribe, sampai akhirnya nanti ke Pagar Besi. Nah, sebelum itu bisa nggak Bapak cerita bagaimana sih riwayat dari Hari Suci Saraswati ini, Pak? Jadi hari raya Saraswati itu adalah hari di mana ilmu pengetahuan itu diturunkan ya. Di dalam agama Hindu, ilmu pengetahuan tentu adalah Wid. Jadi ilmu pengetahuan material, kemudian ilmu pengetahuan spiritual. Ini kedua-duanya tidak bisa dipisahkan, dan di hari raya Saraswati kita meyakininya bahwa ilmu itu diturunkan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita merayakan hari di mana ilmu pengetahuan diturunkan? Ya. Ilmu pengetahuanlah yang menjadi pusat dari seluruh kegiatan manusia. Ada orang yang mengatakan bahwa karma yoga, bhakti yoga, kemudian raja yoga itu sama. Tetapi tanpa didasari adanya dengan ilmu pengetahuan, orang tidak bisa berkarma yang baik.
Orang tidak bisa melaksanakan raja yoga yang baik. Orang tidak bisa melaksanakan bakti yoga. Maka ilmu pengetahuan di sini sebagai dasar. Ilmu pengetahuan spiritual dan ilmu pengetahuan material. Ini harus seimbang. Kita tidak boleh mengejar hal-hal yang bersifat material saja, kemudian melupakan hal yang spirit. Tetapi kita juga tidak boleh membangun spiritual saja, kemudian melupakan hal-hal yang materi. Nah, di dalam perayaan Saraswati kita diajarkan untuk tetap pada keadaan yang seimbang, equilibrium. Jadi di mana orang mengejar spiritual, material itu juga harus sudah matang. Orang yang mengejar material, dia harus membangun visi spiritual. Pemirsa HTV Channel 3 masih dalam program Cemeti bersama Pak Agus Budiatnyana. Tadi sudah menguraikan tentang ilmu pengetahuan spiritual dan material sebagai dasar kita memahami Hari Suci Saraswati. Nah, kini kita ingin tahu nih Pak, pandangan Pak Agus Budiatnyana. Apa nih yang boleh atau mesti dilakukan saat Hari Suci Saraswati, dan benar nggak menurut Bapak kalau Hari Suci Saraswati itu kita tidak boleh membaca, Pak? Total tidak boleh membaca, benar nggak seperti itu? Nah, ada pandangan di masyarakat kita ya, ketika Hari Raya Saraswati kita tidak boleh membaca. Padahal di hari itu turunnya ilmu pengetahuan. Nah, ini kan paradoks jadinya. Di satu sisi kita mengatakan itu hari turunnya pengetahuan, di sisi yang lain kita batasi diri kita tidak boleh membaca. Ya, tidak boleh membaca sama dengan kan tidak belajar jadinya. Nah, begini, tidak boleh membaca itu bukan berarti tidak boleh membaca semuanya. Pada saat perayaan Saraswati, buku ya sebagai media perekam dari ilmu pengetahuan itu, baik yang material ataupun yang spiritual, itu diberikan upakara berupa Bantan Saraswati. Pada saat itu kita sembah aksara itu sebagai lingga dari Dewi Saraswati. Pada saat itu tidak membaca. Tapi sebelumnya orang membaca kekawin, orang membaca kidung, ide pedande jero mangku, membaca weda, memuja mantra. Setelah itu bahkan kita memohon air penguruh atau kita sebut sebagai banyu pinaruh. Nah, besoknya setelah turun ilmu pengetahuan inilah kita mencari air ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah ilmu pengetahuan itu dapat menghidupi kita, kemudian menaikkan taraf hidup kita. Nah, setelah belajar tuh ada rasa jenuh sedikit, ya datang ke pantai sambil melukat. Di sana ada refreshing secara material kan. Kemudian di sisi spiritual nih skalanya, kita memohon ilmu pengetahuan sebenarnya agar dapat berguna di kehidupan ini gitu. Terima kasih Pak Agus, sudah mulai terang juga nih dari prosesi Hari Suci Saraswati ini. Menarik tadi Bapak mengatakan bahwa pergi ke pantai, mandi atau membersihkan diri, kita sudah masuk pada hari Banyu Pinaruh. Nah, tentu ada hal yang melekat dari setiap Hari Suci Saraswati sampai ke Pagarwesi ini. Dari kita bisa dari Sumeribe, kemudian Sabuk Mas ke Pagarwesi. Nah, gimana nih Pak menurut Bapak ritual-ritual yang melekat dari setiap hari suci itu menuju ke hari Pagarwesi? Jadi begini, setelah turunnya ilmu pengetahuan, pengetahuan itu sebagai basic ya, dasar kita hidup itu material, spiritual. Kemudian di besoknya di Banyu Pinaruh kita mencari banyu penguruh, air ilmu pengetahuan yang secara maknawi kita ambil itu sebagai saripati ilmu pengetahuan. Nah, dari ilmulah kita hidup begitu. Orang bekerja apapun tanpa memiliki ilmu tidak mungkin bisa berjalan. Jadi guru misalnya, jadi polisi misalnya, kemudian berwira swasta misalnya, tanpa dia memiliki ilmu pengetahuan tidak mungkin jalan kegiatannya. Nah, setelah itu besoknya ada Sumeribok. Itu pemujaan terhadap Sri Sedana. Sri Sedana itu adalah Dewi Rejeki. Kita memohon anugerah kepada beliau, sekarang kita belajar. Nah, ilmu yang kita dapatkan ini agar berguna dan dimudahkan jalan kita untuk mencari rejeki begitu. Nah, setelah dimudahkan jalan kita mencari rejeki, barulah hidup kita bisa kuat. Nah, seperti terpagar dengan besi gitu. Jadi tidak mudah goyah. Jadi orang yang tidak punya basic pengetahuan, tidak punya pekerjaan alias pengangguran, nah itu kan tidak kuat dia. Bisa goyah. Sedikit ada iming-iming kejahatan, bergerak. Sedikit disuruh mencuri. Nah, kalau sudah basic pengetahuannya kuat, dari ilmu pengetahuan dia dapat meningkatkan taraf hidupnya, kemudian di sanalah dia bisa memperkuat jati dirinya begitu.
Terima kasih Pak Gus. Kalau lebih gamblang Pak Gus menjelaskan, tentu waktu kita habis ya Pak ya. Nah pemirsa HITV Channel 3 itulah tadi cemeti kita cerah 5 menit bersama Pak Agus Budiatnyana. Seperti apa rangkaian prosesi Hari Suci Pagarwesi, mari kita nantikan dalam program Cemeti di episode berikutnya. Saya Mia Gandewa, Bapak Agus Budiatnyana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Karmani Evadikaraste Mapalesu Kadesana. Saya Niputu Putri Swastini Koster untuk HITV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Kita diizinkan bersila di mana saja, asalkan hati sudah suci laksana. Lalu dirikanlah makna di dalam jiwa, hiasi dengan aksara wijaksana. Demikian tadi pemirsa Sundari Nada, jalinan makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Dia Parisya Dan Tika Nanda. mewakili seluruh kru HITV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai, Channel 3. Itulah nata pura paling utama. Lalu nyalakan perubahan lingkar jiwa, pejamkan mata, buka pintu siwa. Lantunkan doa-doa kerahayuan, ujarkan weda mantra keselamatan dalam melintasi jalan tanah dewa, dalam menapaki tangga pintu surga. HITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.